Pada masa ketika gunung belum diberi nama dan hutan masih lebih luas dari langit yang terlihat mata, tanah Jawa adalah dunia yang hidup. Bukan hanya manusia yang berjalan di atasnya, tetapi juga cerita, doa, dan bisikan yang tak semua orang mampu mendengarnya. Di saat matahari tenggelam, bayangan pepohonan memanjang seperti tangan raksasa yang meraih tanah. Kabut turun perlahan, menutupi jalan setapak, membuat desa-desa kecil terlihat seperti pulau di tengah lautan putih. Malam di tanah itu bukan sekadar gelap. Malam adalah makhluk yang bernafas. Sebuah desa kecil berdiri di antara sawah dan hutan lebat. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Anak-anak dipanggil masuk sebelum matahari benar-benar hilang. Para ibu menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Seorang lelaki tua duduk di beranda, menatap hutan dengan mata penuh kenangan. Ia tahu, ketika angin berubah arah dan burung terbang rendah, berarti ada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Bukan hewan, bukan pula manusia biasa. Di kejauhan suara ranting patah terdengar. Lalu sunyi. Sunyi yang terlalu dalam untuk disebut tenang. Malam itu, beberapa tetua desa berkumpul di dekat api unggun. Wajah mereka diterangi cahaya jingga yang bergetar. Asap naik ke langit seperti doa yang ragu. Malam-malam terasa lebih berat, kata salah satu dari mereka. Sumur bergetar tadi sore. Jawab yang lain. Burung hantu terbang saat matahari masih tinggi. Itu bukan pertanda biasa. Mereka tidak menyebut nama apapun. Namun semua tahu, tanah ini memiliki penjaga. Sosok yang tak terlihat, tetapi kehadirannya dirasakan turun-temurun. Ia bukan sekadar makhluk, melainkan lambang keseimbangan antara manusia dan alam. Hari-hari berikutnya tanda-tanda semakin jelas. Air sungai yang biasanya jernih tiba-tiba keruh tanpa hujan. Daun-daun jatuh meski angin tak berembus. Anjing desa menggonggong ke arah hutan kosong. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Orang dewasa memilih diam, seolah takut kata-kata mereka didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Langit senja berubah warna lebih merah dari biasanya. Matahari tenggelam seperti bola api yang perlahan ditelan cakrawala. Dan ketika malam turun, bintang-bintang terlihat lebih jauh, seakan langit ikut menahan nafas. Di tengah malam, seorang pemuda desa terbangun oleh suara aneh. Bukan suara langkah, bukan juga suara hewan. Seperti bisikan, panjang, pelan, namun terasa dekat di telinga. Ia membuka pintu perlahan. Hutan berdiri gelap di hadapannya. Kabut merayap di tanah seperti makhluk putih yang merangkak tanpa kaki. Pemuda itu ingin melangkah, namun kakinya terasa berat. Nalurinya berkata, "Jangan." Ia menutup pintu kembali. Namun bisikan itu masih terdengar. Kini seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Keesokan paginya, desa dikejutkan kabar dari para nelayan. Laut yang biasanya ganas tiba-tiba tenang saat fajar. Ombak yang setiap hari menghantam karang, mendadak surut seperti memberi jalan. Seolah ada seseorang yang menenangkan laut, kata seorang nelayan. Seperti doa yang terdengar oleh air, tambah yang lain. Para tetua saling berpandangan. Jika hutan berbisik dan laut mendengar doa, berarti perubahan sedang mendekat. Hari itu senja turun dengan cahaya keemasan yang tak biasa. Angin membawa aroma garam dari arah pantai. Burung-burung terbang rendah membentuk garis panjang menuju cakrawala. Seorang anak kecil menunjuk kejauhan. Di antara cahaya matahari yang hampir tenggelam, terlihat siluet seseorang berjalan di sepanjang pesisir. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak pula ragu. Ia membawa tongkat. Di pundaknya tergantung sebuah bungkusan kecil. Jubahnya bergerak pelan tertiup angin laut. Tidak ada yang tahu siapa dia, namun seluruh alam seolah memperhatikannya. Tanah Jawa telah lama berdiri dengan kisahnya sendiri. Hutan memiliki ingatan, gunung menyimpan gema masa lalu, dan manusia hidup di antaranya dengan rasa hormat dan takut yang seimbang. Namun setiap zaman memiliki tamunya, setiap tanah memiliki takdirnya.
Dan saat matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, sosok musafir itu tetap berjalan, mendekati desa yang belum mengenalnya, mendekati hutan yang telah lama berbisik, mendekati sejarah yang akan berubah perlahan. Malam pun turun, angin berhenti sejenak. Seolah seluruh tanah Jawa berbisik satu kalimat yang sama. Ia telah datang. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan menyentuh permukaan laut yang tenang, seolah malam tak pernah membawa kegelisahan. Para nelayan berdiri terpaku di tepi pantai, memandang satu sosok yang berjalan menyusuri garis ombak. Langkahnya ringan, tidak meninggalkan jejak yang dalam. Ia bukan bangsawan, bukan pula prajurit. Namun ada ketenangan yang mengikuti setiap geraknya. Dialah musafir yang kemarin hanya terlihat sebagai bayangan di kejauhan. Kini ia berdiri nyata di hadapan tanah Jawa. Musafir itu berhenti. Ia menancapkan tongkat kayunya di pasir, menengadahkan tangan, lalu berdoa. Bibirnya bergerak perlahan, namun suaranya hampir tak terdengar. Anehnya, angin laut yang semula berembus kencang, mendadak melembut. Ombak yang biasa bergulung tinggi seolah mundur, mencium pasir dengan halus. Burung-burung cemar berputar di atasnya, bukan menjauh, melainkan mendekat. Para nelayan saling berbisik. Belum pernah mereka melihat laut setenang ini tanpa sebab. Seorang anak kecil mendekat, menatap wajah sang musafir. Wajahnya teduh, matanya jernih seperti air pegunungan. Anak itu tersenyum tanpa tahu alasan, dan musafir itu membalas dengan anggukan kecil. Kabar tentang lelaki yang menenangkan laut menyebar lebih cepat dari angin. Ketika ia memasuki desa, beberapa orang menatap curiga, sebagian lagi penuh harap. Ia tidak meminta apapun, tidak menawarkan janji. Ia hanya berjalan pelan, menyapa dengan senyum, dan berhenti ketika melihat seorang ibu yang anaknya sakit. Ia duduk di samping anak itu. Tangannya terangkat. Doa kembali mengalun lirih. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara gemuruh. Hanya ketenangan yang merayap seperti embun pagi. Nafas sang anak yang semula berat perlahan teratur. Ibunya meneteskan air mata, antara syukur dan takjub. Sejak saat itu nama Syekh Subakir mulai disebut dari mulut ke mulut. Hari-hari berikutnya desa terasa berbeda. Lampu minyak tak lagi bergoyang gelisah. Anjing-anjing berhenti menggonggong tanpa sebab. Bahkan malam terasa lebih singkat. Syekh Subakir tidak banyak berbicara. Ia lebih sering duduk di bawah pohon besar dekat surau kecil, membaca kitabnya. Warga yang gelisah datang silih berganti. Ia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Namun tidak semua merasa nyaman. Beberapa tetua memandangnya dengan hati-hati. Setiap cahaya membawa bayangan, kata seorang tetua pelan. Dan tanah ini sudah lama memiliki penjaganya sendiri. Malam itu para tetua kembali berkumpul. Api unggun menyala, namun wajah mereka lebih tegang dari sebelumnya. Ada perubahan, ujar salah satu. Hutan lebih sunyi, terlalu sunyi, dan sumur tak lagi bergetar. Perubahan yang menenangkan justru terasa asing. Lalu seorang tetua tertua berbisik, hampir tak terdengar. Sabdo Palon. Nama itu menggantung di udara seperti kabut. Mereka tahu, jika tanah berubah, maka sang penjaga pasti merasakannya. Di kejauhan, di puncak gunung yang diselimuti awan, angin berputar membentuk lingkaran. Daun-daun berterbangan meski tak ada badai. Seekor burung gagak terbang melawan arah angin, pertanda yang jarang terjadi. Syekh Subakir yang sedang duduk membaca tiba-tiba menghentikan halaman kitabnya. Matanya terangkat, menatap arah hutan dan gunung sekaligus. Ada sesuatu yang bergerak. Bukan ancaman, namun bukan pula sekadar angin. Ia berdiri perlahan. Tongkat kayunya digenggam lebih erat, seolah hatinya berkata, perjalanan belum selesai. Malam turun dengan lebih pekat. Bintang-bintang terlihat redup, seakan tertutup lapisan tipis kabut yang tak biasa. Warga memilih tidur lebih awal, namun tak semua benar-benar terlelap. Di tengah kesunyian, Syekh Subakir berjalan sendirian menuju batas desa. Tempat hutan mulai menelan cahaya lampu. Ia berhenti, memejamkan mata, dan menarik nafas panjang. Air terasa berat, seperti menyimpan suara yang belum diucapkan.
Dari kejauhan samar-samar terdengar gema langkah lain. Bukan di tanah, namun di dalam rasa. Cahaya telah tiba di tanah yang lama diselimuti bayangan. Namun setiap cahaya yang menyentuh bumi akan membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Di puncak gunung, di antara kabut dan angin yang berputar, sepasang mata terbuka perlahan. Mata yang telah menyaksikan zaman berganti, kerajaan runtuh, dan doa-doa dilupakan. Tanah Jawa bergetar halus, bukan karena gempa, melainkan karena kesadaran yang bangkit kembali. Musafir itu menatap hutan, penjaga itu menatap cakrawala, dan malam pun berbisik. Pertemuan semakin dekat. Di tempat di mana awan menyentuh puncak bumi dan pepohonan tumbuh setua ingatan manusia, berdirilah gunung yang tak pernah benar-benar tidur. Kabut menyelimuti lerengnya seperti selimut abadi. Di sanalah sesuatu yang lama perlahan terbangun. Angin berputar membentuk lingkaran. Ranting bergetar tanpa disentuh. Tanah mengeluarkan bunyi halus, seolah menarik napas panjang setelah tidur berabad-abad. Itu bukan gempa, bukan pula badai. Itu adalah kesadaran. Di tengah kabut yang tebal, siluet seorang lelaki tampak berdiri. Tidak muda, tidak pula tua. Wajahnya menyimpan jejak waktu. Matanya memantulkan hutan dan langit sekaligus. Dialah sosok yang jarang disebut, namun selalu dirasakan. Sabdo Palon. Ia bukan sekadar manusia. Ia adalah simbol dari warisan yang panjang. Suara leluhur, napas bumi, dan penjaga keseimbangan tanah Jawa. Setiap perubahan di pulau itu terasa olehnya seperti denyut di dalam dada. Dan kini, denyut itu semakin kuat. Sabdo Palon telah menyaksikan kerajaan bangkit dan runtuh. Ia melihat istana dibangun dari kayu, lalu berubah menjadi batu. Ia mendengar doa-doa lama yang dilantunkan di bawah cahaya obor, dan nyanyian ritual yang menggema di lembah. Dahulu, manusia datang ke hutan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk meminta izin. Gunung dipandang sebagai ayah, laut sebagai ibu, dan langit sebagai saksi. Sabdo Palon menjaga agar keseimbangan itu tidak hilang. Namun, waktu terus berjalan, dan setiap zaman membawa cahaya baru. Sementara itu di desa, perubahan semakin terasa. Sumur yang dulu bergetar kini tenang. Hewan-hewan malam berhenti bersuara. Sebagian warga merasa damai, namun sebagian lain justru gelisah, seolah ketenangan itu terlalu tiba-tiba. Seorang tetua berdiri di tengah halaman menatap hutan yang gelap. Ketika air tenang terlalu lama, katanya pelan, bukan berarti tak ada arus di bawahnya. Anak-anak mulai bermimpi tentang gunung berkabut. Para ibu mendengar suara langkah di luar rumah padahal tak ada siapa-siapa. Desa terasa seperti berada di antara dua napas, tarikan dan hembusan yang belum selesai. Di bawah pohon besar dekat surau kecil, Syekh Subakir menghentikan bacaannya. Angin yang lewat membawa aroma tanah basah dari arah gunung. Ia memejamkan mata. Ada energi yang bergerak, bukan marah, namun tegas. Bukan gelap, namun dalam. Ia berdiri, menggenggam tongkatnya. Perjalanan yang ia tempuh bukan hanya melintasi desa dan pantai, tetapi juga lapisan-lapisan tak terlihat dari sebuah tanah yang hidup. Setiap tempat memiliki penjaganya, gumamnya pelan, dan setiap penjaga memiliki alasannya. Malam turun lebih cepat. Kabut merayap dari batas hutan menuju ladang-ladang. Suara serangga berhenti serempak, sebuah kesunyian yang jarang terjadi. Syekh Subakir melangkah menuju tepi desa. Di hadapannya, hutan berdiri seperti dinding bayangan. Ia tidak melihat ancaman, namun merasakan panggilan, sebuah undangan yang tak diucapkan dengan kata-kata. Di sisi lain, di lereng gunung, Sabdo Palon membuka mata sepenuhnya. Angin berputar di sekelilingnya. Daun-daun terangkat seperti menyambut keputusan yang lama ditunda. Dua langkah dimulai dari arah yang berbeda. Satu dari desa, satu dari puncak. Langit malam dipenuhi bintang yang redup. Bulan tertutup awan tipis, menciptakan cahaya pucat yang menyentuh pucuk pepohonan. Seekor burung gagak melintas tanpa suara. Air sungai mengalir lebih lambat dari biasanya, seolah waktu ikut menahan diri.
Penduduk desa memilih berdiam di rumah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun hati kecil mereka berkata, malam ini berbeda. Malam ini bukan sekadar pergantian hari, melainkan pergantian arah. Di tanah yang memiliki ingatan panjang, pertemuan bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari langkah-langkah yang digerakkan oleh waktu dan keyakinan. Musafir itu berjalan memasuki bayang hutan. Penjaga itu turun dari puncak gunung. Keduanya belum saling melihat, namun alam telah mengetahui. Angin berhenti berembus, daun berhenti jatuh. Malam menahan suaranya. Dan di antara pepohonan tua yang menjadi saksi berabad-abad, takdir berbisik pelan. Pertemuan dua zaman, tinggal selangkah lagi. Bulan purnama menggantung bulat di langit seperti mata raksasa yang mengawasi bumi. Cahaya peraknya menembus sela pepohonan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelang di tanah. Hutan yang biasanya hidup oleh suara malam kini terdiam, terlalu diam. Malam itu, tanah Jawa tidak sekadar gelap. Ia menunggu. Syekh Subakir melangkah perlahan di antara pepohonan tua. Tongkat kayunya menyentuh tanah dengan bunyi halus. Napasnya teratur, matanya tenang. Ia tidak berjalan seperti orang yang tersesat, melainkan seperti seseorang yang tahu tujuannya. Di sisi lain hutan, dari arah gunung berkabut, Sabdo Palon turun dengan langkah yang nyaris tak tersentuh tanah. Daun-daun tidak berani bergesek saat ia lewat. Angin berhenti berembus, seolah memberi jalan. Dua arah, dua napas, satu titik pertemuan. Di sebuah lingkaran alami yang dikelilingi pohon-pohon besar, keduanya akhirnya berdiri berhadapan. Tidak ada teriakan, tidak ada senjata, hanya tatapan panjang yang membawa beban ratusan tahun sejarah. Cahaya bulan jatuh tepat di antara mereka. Hutan menjadi saksi, angin menjadi pendengar. Aku datang membawa ketenangan, ujar Syekh Subakir dengan suara rendah namun jelas. Sabdo Palon menatap dalam. Dan aku menjaga agar ketenangan tidak mematikan akar, jawabnya. Tanpa aba-aba, energi di sekelilingnya berubah. Tanah bergetar halus seperti kulit yang merasakan dingin. Pepohonan bergoyang padahal angin tidak bertiup. Sabdo Palon mengangkat tangannya perlahan. Kabut menebal, membentuk bayang-bayang besar. Makhluk raksasa, wajah-wajah masa lalu, suara tangis dan tawa yang bercampur. Ilusi berputar seperti badai kenangan. Namun Syekh Subakir tidak mundur. Ia memejamkan mata dan berdoa. Suaranya tidak keras, namun setiap kata seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang, menciptakan gelombang yang merambat luas. Cahaya lembut memancar dari sekelilingnya, bukan menyilaukan, namun menenangkan. Bayangan raksasa retak, suara tangis mereda, kabut bergetar, lalu perlahan menipis. Jauh di desa, warga terbangun tanpa tahu sebab. Air di kendi bergetar, lampu minyak bergoyang, anjing melaung panjang ke arah hutan. Para tetua berdiri di beranda, menatap gelap yang terasa lebih hidup dari biasanya. Ini bukan badai, bisik seorang tetua. Ini pertemuan. Kembali di hutan, Sabdo Palon menatap Syekh Subakir dengan lebih dalam. Ia tidak lagi mengirim ilusi menakutkan, namun menghadirkan kenangan manusia, peradaban lama, nyanyian leluhur, doa-doa yang hampir dilupakan. Apakah cahaya yang kau bawa akan menghapus ini semua? Tanyanya tanpa suara, namun terasa di udara. Syekh Subakir membuka mata. Cahaya tidak datang untuk membakar, jawabnya pelan. Cahaya datang agar manusia melihat, tanpa melupakan. Energi di antara mereka berubah. Bukan lagi benturan, namun pertukaran makna. Angin kembali berembus, daun jatuh perlahan. Tanah berhenti bergetar, hutan mengeluarkan suara napas panjang, seolah lega. Cahaya bulan terasa lebih hangat. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang kalah, namun sesuatu telah berubah. Sabdo Palon menurunkan tangannya. Syekh Subakir menundukkan kepala sedikit, bukan tanda tunduk, melainkan penghormatan. Dalam keheningan itu, keduanya memahami bahwa pertarungan sejati bukan tentang mengalahkan, melainkan memahami. Malam purnama tetap menggantung, namun hutan tidak lagi tegang. Energi yang tadi berputar seperti badai kini mengalir seperti sungai. Pertemuan dua zaman telah terjadi, bukan dengan darah, bukan dengan senjata, namun dengan keyakinan dan kesadaran.
Di desa, warga kembali tertidur tanpa mimpi buruk. Di gunung, kabut naik perlahan seperti doa yang selesai diucapkan. Di hutan, dua sosok berdiri dalam diam. Namun diam itu lebih keras dari ribuan kata. Dan malam pun berbisik lembut. Belum akhir, namun jalan telah ditemukan. Fajar datang perlahan, seolah takut membangunkan bumi terlalu cepat. Cahaya matahari menyusup di antara pepohonan hutan yang semalam menjadi saksi pertemuan dua kekuatan. Embun menggantung di ujung daun seperti air mata yang tak pernah jatuh. Malam telah berlalu, namun jejaknya masih terasa, bukan sebagai ketakutan, melainkan ketenangan yang baru. Di lingkaran hutan tempat mereka berdiri semalam, tidak ada lagi getaran. Tanah terasa ringan, udara segar seperti setelah hujan panjang. Burung-burung kembali bernyanyi, dan cahaya matahari menembus kabut tipis yang perlahan menghilang. Syekh Subakir berdiri menghadap timur, memejamkan mata dalam doa syukur. Di kejauhan, Sabdo Palon memandang lembah dan desa yang mulai disinari cahaya pagi. Tidak ada kata yang diucapkan, namun ada pengertian yang tak perlu suara. Mereka tidak berjabat tangan, tidak pula berjanji dengan sumpah, namun kesepahaman telah lahir dalam diam. Sementara itu di desa, warga bangun dengan perasaan aneh, ringan namun penuh makna. Anak-anak berlari keluar rumah tanpa takut. Para ibu membuka pintu lebih awal dari biasanya. Ayam berkokok panjang, seolah menyambut hari yang berbeda. Seorang tetua berjalan ke sumur dan menatap air yang jernih. Tidak ada getaran, tidak ada bayangan, hanya pantulan langit biru yang tenang. Tanah ini bernafas lega, katanya pelan. Pasar kecil kembali ramai. Tawa terdengar di sudut-sudut jalan. Malam yang biasanya diselimuti kecemasan, kini terasa lebih pendek, lebih bersahabat. Narator. Perubahan tidak datang seperti badai. Ia datang seperti fajar, namun pasti. Tradisi lama tidak runtuh, melainkan berdiri berdampingan dengan doa-doa baru. Sesaji masih diletakkan dengan hormat, sementara lantunan doa terdengar dari surau kecil di tepi desa. Tanah Jawa tidak kehilangan jiwanya. Ia hanya menemukan keseimbangan baru. Sabdo Palon tetap ada, sebagai penjaga ingatan dan akar. Syekh Subakir melanjutkan perjalanan sebagai pembawa cahaya dan keteduhan. Keduanya tidak saling menghapus. Keduanya saling melengkapi. Tahun demi tahun berlalu, generasi berganti. Anak-anak yang dulu berlari di halaman, kini menjadi tetua yang duduk di beranda. Namun kisah malam purnama itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang ketika angin berhembus dari arah gunung dan kabut turun terlalu cepat, orang-orang tua tersenyum kecil. Mereka tidak lagi takut. Mereka tahu, itu hanya bisikan tanah yang mengingatkan bahwa keseimbangan pernah diuji dan berhasil dijaga. Legenda pun hidup bukan sebagai cerita menakutkan, melainkan sebagai pelajaran. Tanah Jawa adalah halaman panjang yang ditulis oleh waktu. Di dalamnya ada tinta masa lalu dan cahaya masa depan. Pertemuan Syekh Subakir dan Sabdo Palon bukanlah kisah kemenangan atau kekalahan, melainkan kisah harmoni. Ketika malam turun dan angin menyentuh daun-daun tua, sebagian orang masih percaya mereka dapat mendengar bisikan halus di antara pepohonan, bukan suara makhluk, melainkan gema dari dua keyakinan yang pernah bertemu tanpa saling menghancurkan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak selalu berubah oleh peperangan. Kadang, sejarah berubah oleh kesadaran. Dan selama gunung masih berdiri, hutan masih bernafas, dan manusia masih mencari makna, kisah itu akan terus hidup. Bukan di batu, bukan di kitab, melainkan di hati mereka yang mau mendengar.